Rohmat Aldi Susanto, warga Rembang, tewas di perlintasan kereta api tak berpalang pintu di Desa Tambak, Romo, Kecamatan Geneng, Ngawi, Jawa Timur. Korban mengira kereta yang melintas sudah berlalu dan menyeberang rel, namun tidak menyadari ada kereta lain dari arah berlawanan. Akibatnya korban tertabrak kereta api Kertanegara, relasi Malang Purwokerto. Jadi kronologinya, ini kan jalur ini ada 2 trek, dari barat lewat, dia nyebrang, tidak taunya dari arah timur itu juga datang kereta Kertanegara, ya. Jadi keretanya Kertanegara. Korban sampai terbental berapa meter, Pak? Kira-kira 20-30 meter. Kondisi motornya sendiri, Pak? Ya? Kondisi motornya sendiri? Kondisinya motornya rusak berat nih. Rusak berat, ya. Kalau korban meninggal lokasi korban ya, Pak? meninggal langsung di TKP. Korban terpental hingga 30 meter dan tewas di lokasi kejadian. Sementara sepeda motor yang dikendarainya rusak berat. Kecelakaan terjadi diduga akibat sirene sensor yang tidak berfungsi. Polisi dan petugas keamanan KAI langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Jasad korban dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Dr. Suroto. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Kita beralih ke peristiwa lainnya, pemirsa. Polisi meringkus 3 dari 5 pelaku perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar, Jawa Timur. Ketua komplotan mengaku telah merencanakan aksinya sejak mendekam di Lapas Sragen, Jawa Tengah. Tim Jatanras Polda Jawa Timur akhirnya berhasil membekuk 3 dari 5 pelaku perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar, Jawa Timur. Ketiga pelaku ditangkap dari hasil kecocokan identifikasi DNA lewat tali sepatu yang digunakan pelaku mengikat Satpol PP di pintu gerbang. Tersangka MJ ditangkap di sebuah penginapan di Bandung, Jawa Barat. Tersangka ABM ditangkap di rumah adiknya di Medan, Sumatera Utara. Sedangkan tersangka DM ditangkap di sebuah SPBU di daerah Jombang, Jawa Timur. Polisi sempat kesulitan mengendus keberadaan pelaku karena selalu berpindah-pindah tempat. Dari tangan para tersangka, polisi mengamankan barang bukti 3 senjata api rakitan, 42 butir amunisi, uang sisa rampokan, mobil, potongan tali warna putih, dan bekas lakban. Tersangka MJ merupakan otak dari perampokan yang menyediakan mobil serta perlengkapan senjata api. Aksi ini sudah direncanakan sejak di Lapas Narkoba Sragen, Jawa Tengah. Yang pertama, pengungkapan ini berjalan kurang lebih 24 hari karena memang 5 pelaku yang mampu kita identifikasi berdasarkan dari scientific investigasi crime itu cukup lihai untuk melarikan diri. Yang pertama itu dilakukan penangkapan terhadap NT itu di hari Jumat untuk lokasi di salah satu penginapan di Bandung. Ini tersangka yang paling kanan. Kemudian perannya adalah yang bersangkutan sebagai otak yang merencanakan aksi pencurian. Kemudian perencanaan ini dimulai sejak yang bersangkutan menjalani hukuman di LP Sragen. Polisi masih memburu 2 tersangka lainnya. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat pasal 365 pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Tadi kasih uang setoran bulanan, preman kampung di Kota Medan, Sumatera Utara, keroyok sopir travel. Akibat penganiayaan, korban terluka di sejumlah bagian tubuh. Inilah video rekaman CCTV yang merekam aksi 3 orang preman kampung saat melakukan pengeroyokan terhadap supir travel di Jalan Amaliun, Medan, Sumatera Utara. Pengeroyokan bermula saat pelaku hendak meminta uang setoran keamanan kepada pihak travel. Merasa cara pelaku salah, pihak travel enggan memberikan uang tersebut. Kesal karena tidak diberi uang, pelaku pun memanggil teman-temannya dan langsung mengeroyok salah seorang supir yang ada di lokasi. Korban sempat diseret dan dipukuli secara membabi buta oleh preman. Ada berapa orang, Bang?
Yang meroyok bang? Yang memukul dia 3 orang bang. 3 orang. Masalah. Kalau korbannya bang, apa yang kena bang, luka atau apa? Pelipis mata ini pecah sekitar 4 jahitan. Tangan ini sama di belakang bang, luka-luka. Atas peristiwa pengeroyokan ini, korban sudah melaporkan kejadian ke polisi dan berharap pelaku yang sudah meresahkan masyarakat dan kerap memeras ini segera tertangkap. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Sidang kedua kasus pencabulan anak di Pengadilan Negeri Jakarta Utara kembali dikawal relawan perempuan dan anak Partai Perindo. Organisasi Saya Partai Perindo ini juga mendatangi Polres Tangerang Selatan guna mempertanggungjawabkan kelanjutan kasus dugaan pelecehan seksual dengan korban anak di bawah umur. Sidang dakwaan kasus kekerasan pelecehan anak di bawah umur kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Digelar secara tertutup, sidang ini kembali dikawal relawan perempuan dan anak Partai Perindo. Terdakwa diancam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 82 Ayat 1, Junto Pasal 76E Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan hukuman maksimal di atas 10 tahun. Ini adalah sidang yang kedua. Jadi hari ini sidang yang kedua yang didampingi oleh relawan perempuan dan anak Partai Perindo. Ini menunjukkan bahwa kami relawan perempuan dan anak Perindo konsisten dengan apa yang menjadi komitmen kami, yaitu mendampingi anak dan perempuan yang mengalami kekerasan baik fisik maupun seksual sampai tuntas, dan kami memperjuangkan hukuman maksimal bagi pelaku. Sementara itu, RPA Partai Perindo juga menyambangi Mapolres Tangerang Selatan bersama dengan keluarga korban aksi pencabulan anak di bawah umur. Kedatangan ketiga kalinya ini guna mengawal dan menanyakan perkembangan kasus pencabulan dengan korban anak berusia 5 tahun. Pelaku dan korbannya masih di bawah umur. Untuk sekarang ini masih kita terus pendampingan, bekerjasama dengan saksi-saksi korban juga, bahwa nanti ke depan kita harapkan bahwa kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Hingga saat ini, RPA Perindo telah mendampingi 7 kasus, 6 diantaranya sudah diputus untuk dipenjarakan, sedangkan 1 lainnya masih dalam proses persidangan. Dari Jakarta dan Tangerang Selatan, Irfan Hardiansyah, Stephen Patinama, iNews melaporkan. Pemirsa, rencana penerapan elektronik road pricing atau jalan berbayar elektronik di 25 ruas jalan di Jakarta hingga kini masih dalam proses penyusunan oleh DPRD DKI Jakarta. Meski masih dalam proses penyusunan, rencana penerapan ERP ini menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing atau ERP. Rencananya ERP akan diberlakukan setiap hari mulai pukul 5 pagi hingga 10 malam di 25 ruas jalan di ibu kota. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi menyampaikan hal ini masih dibahas dalam Raperda ERP bersama DPRD DKI Jakarta, belum ditetapkan menjadi perda. Sementara untuk tarif, Heri mengaku masih dibahas dengan tingkat pusat. Diolah sesuai dengan kewenangannya masing-masing, terus jadi perda. Setelah jadi perda turun, masih dibahas lagi, itu bisa pergub, bisa kepgub. Setelah itu baru proses lagi untuk proses bisnisnya. Nah, proses bisnisnya itu masih pembahasan. Nah, nanti siapa yang mengelola, badan usahanya apa, itu juga nanti bahas juga dengan DPRD, pembahasan dengan tingkat pusat. Kira-kira itu masih ada 7 tahapan. Itu dibahas mulai dari tahun 2022 dan dilanjutkan mungkin 2023. Meski masih dibahas lebih lanjut, namun penerapan ERP mendapat penolakan dari sejumlah warga. Pastinya nggak bakalan setuju lah. Bahan bakar kan sudah naik. Terus kita kan sebagai driver online juga nggak bakalan setuju dengan yang segitu juga. Itu aja sih tanggapannya. Kalau bisa jangan dibikin kayak gitu lagi deh. Jangan mempersulit masyarakat gitu. Ya, kalau itu memang harus diterapkan sama pemerintah, memang APBN-nya kurang. Ya kan ini bicara tentang APBN, berarti kan ini untuk penambahan ya kan antara Pemda sama pemerintah pusat kan, APBD sama APBN kan. Emang itu kurang dari pajak-pajak yang lain. 25 ruas jalan yang menjadi lokasi penerapan Electronic Road Pricing tersebar di hampir 5 wilayah di Kota Madya di Jakarta.
Selain untuk mengurangi tingkat mobilitas kendaraan di jalan, penerapan ERP diantaranya adalah untuk mendorong warga Jakarta dan sekitarnya untuk mengandalkan transportasi umum seperti bus dan komuter lain. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sempat memicu kontroversi terkait sayembara warga untuk membuat ucapan terima kasih kepada pemerintah Kota Depok terkait fasilitas masyarakat tentang pembangunan jalan. Namun rupanya belum 1 bulan selesai diaspal, beberapa titik jalan sudah kembali rusak dan juga berlubang. Kota Depok, nanti yang bagus saya kasih hadiah videonya, ya kirim ke alamat media sosial saya atau media sosial pemerintah Kota Depok. Sayembara pembuatan video ucapan terima kasih dan pemenang yang mendapatkan hadiah sempat menyumbang kontroversi di Kota Depok, Jawa Barat. Namun tak lama jalanan yang baru saja diaspal langsung kembali rusak di beberapa titiknya, seperti aspal yang menutupi bekas bongkaran separator di sepanjang Jalan Raya Margonda, Kota Depok telah rusak di beberapa titik. Padahal pengaspalan jalan baru dimulai secara bertahap pada Oktober 2022. Kerusakan jalan memiliki diameter yang berbeda-beda. Sama halnya di Jalan Kartini, Pancoran Mas. Baru sebulan lalu sepanjang Jalan Kartini diaspal. Namun sayangnya tidak sampai 1 bulan aspal kembali rusak sehingga jalan kembali berlubang. Kerusakan aspal menyisakan material kerikil hingga pasir yang berserakan di badan jalan. Wali Kota Depok Muhammad Idris mengatakan bahwa pekerjaan perbaikan selama ini hanya sebatas pada bagian trotoar saja, bukan perbaikan jalan. Untuk jalan berlubang pekan ini pihaknya akan segera melakukan perbaikan. Yang diperbaiki kan bukan jalan ya. Yang diperbaiki kemarin itu trotoar ya, bukan jalan. Kalau sekarang ada jalan berlubang itu kita perbaiki. Tapi kalau yang diperbaiki kemarin itu adalah trotoar. Sementara itu, sejumlah pengendara sangat mengeluhkan adanya jalan rusak dan berlubang pada sejumlah titik di Jalan Raya Kartini dan Margonda. Berarti sempat merasakan waktu sudah diperbaiki, Mas? Ya, saya sempat. Untuk saat ini kondisinya kayak gimana, Mas? Jalanan ya berlubang, Mas. Bahaya nggak sih? Ya sangat bahaya untuk pengendara lainnya. Harapannya perbaiki sih kita maunya. Itu tidak bahaya nggak sih kalau misalnya diemin kayak gitu berlubang? Tentu bahaya ya, apalagi kan pinggir-pinggir itu ada kerikil-kerikil pasir gitu kan. Itu kan kalau dilintasi kendaraan licin takutnya. Pemerintah Kota Depok memastikan pihaknya akan memperbaiki jalan berlubang tersebut sehingga nantinya dapat meminimalisir jatuhnya korban akibat jalan berlubang. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, membawa anak masih berusia 5 bulan naik jet ski demi konten. Pasangan Ria Ricis dan Teku Rian menuai kritik dari warganet. Bahkan kontroversi, aksi nekat Ria Ricis ini juga disorot media asing. Aksi Ria Ricis yang mengajak anaknya yang baru berusia 5 bulan naik jet ski demi konten menuai kritik dari warganet. Terlebih, Ria Ricis dan suaminya mengajak anaknya Moana naik jet ski di Bali dinilai ceroboh dan membahayakan keselamatan bayi karena tidak menggunakan pelampung. Aksi berbahaya demi konten ini pun viral di jagat maya. Tidak hanya publik dan media tanah air, sejumlah media asing pun menyoroti aksi selebgram dengan 32 juta lebih pengikut di Instagram ini. Di antaranya South China Morning Post yang menyebut tidak ada aturan soal larangan orang tua bawa anak naik jet ski. Media ini menulis tajuk seorang YouTuber Indonesia dihujat atas video mengajak bayi naik jet ski tanpa pelampung. Selain South China Morning Post yang berbasis di Hong Kong, insider media Amerika Serikat yang memiliki cabang di Singapura juga menulis tajuk seorang ibu dengan 30 juta pengikut di Instagram mendokumentasikan bayinya naik jet ski tanpa jaket pengaman dan menuai perhatian dari netizen. Sementara itu, kontroversi Ria Ricis dan Teku Rian ini juga mendapatkan tanggapan dari Komnas Perlindungan Anak. Aris Merdeka Sirait menyebut aksi Ria Ricis ini membahayakan sang anak dengan menyinggung soal eksploitasi. Itu adalah eksploitasi. Sekali lagi, Komnas Perlindungan Anak menghimbau kepada Ibu Ria Ricis untuk menghentikan, termasuk pada suaminya. Karena saya melihat videonya cukup menakutkan, saya aja sangat khawatir. Oleh sebab itu, sekali lagi, penuh rasa hormat saya tidak mengeksploitasi hanya karena konten.
Hingga kini konten aksi Ria Ricis bersama Moana di Instagram terus dibanjiri kritik dari netizen, hingga 29.000 komentar lebih. Kementerian Komunikasi dan Informatika masih mendalami konten Ria Ricis yang viral ini. Konten di Instagram ini berpeluang di take down atau dihapus jika masuk dalam kategori negatif. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, permainan lato-lato baru-baru ini viral dan digemari oleh anak-anak hampir di seluruh Indonesia. Tidak hanya mengundang nostalgia pemainnya, lato-lato juga dinilai membahayakan jika tidak hati-hati saat bermain. Lato-lato kian mewabah. Siapa sangka permainan tradisional yang kini sedang naik daun diminati anak-anak seantero negeri. Di Bandung, Jawa Barat, beragam gaya diperlihatkan anak-anak saat lomba lato-lato digelar. Mulai dari mengangkat kaki hingga berbaring di lantai sambil bermain lato-lato dengan kecepatan tinggi. Tak hanya permainan semata, di Makassar, Sulawesi Selatan, lato-lato menjadi bagian dari atraksi pengiring pernikahan. Anak-anak berbaris bermain lato-lato untuk menyambut pengantin yang menikah pun viral di media sosial. Seakan tak ingin ketinggalan dengan kaum muda, lato-lato juga membuat pejabat negara bernostalgia. Presiden Jokowi bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beberapa waktu lalu menyempatkan diri untuk bermain lato-lato saat berkunjung ke sebuah pasar di Subang, Jawa Barat. Bahkan permainan yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu ini juga dimainkan oleh Bupati Cianjur, Maman Suherman. Bagi Cianjur, ini namanya lato-lato. Dulu namanya tek-tekan. Ini mengingatkan waktu saya sekolah di SD tahun 75, ini kegemaran saya. Dan sekarang jadi ngetop lagi, nggak tahu gimana ini jadi booming lagi gitu ya. Jadi ini mengingatkan saya waktu kecil, waktu sekolah di SD. Saya dulu bisa pakainya gini. Tapi alhamdulillah sekarang juga kan masih bisa ya. Meski mengundang nostalgia, bukan berarti lato-lato tak berbahaya. Di beberapa tempat lato-lato berujung pada luka. Video seorang wanita memainkan lato-lato hingga terlempar dan melukai anaknya juga viral di media sosial. Bahkan lato-lato juga kerap dimainkan di tempat yang tak semestinya seperti rumah sakit. Bunyi lato-lato yang nyaring dinilai bisa mengganggu ketenangan rumah sakit yang pasiennya membutuhkan kenyamanan untuk beristirahat. Selain rumah sakit, fasilitas pendidikan seperti sekolah juga melarang muridnya membawa lato-lato ke sekolah. Bahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung membuat surat edaran yang melarang siswanya membawa lato-lato ke sekolah. Selain menimbulkan suara yang bising, lato-lato yang terbuat dari bahan plastik padat disalahgunakan sebagai alat berkelahi hingga berpotensi membahayakan siswa. Setelah kami lakukan sidak ke sekolah-sekolah, ternyata banyak sekali anak-anak sekolah, anak-anak murid kita, terutama di SD, SMP, itu yang membawa lato-lato gitu. Sehingga yang kami rasakan di sekolah itu, pertama adalah adanya suara yang sangat bising di sekolah itu akibat bunyi lato-lato itu yang serentak dimainkan oleh anak-anak kita itu. Sehingga ini kami anggap sangat mengganggu proses pembelajaran, kenyamanan anak-anak dalam rangka belajar di sekolah. Meski lato-lato hanya sekedar permainan, namun masyarakat perlu mengawasi anaknya bermain lato-lato. Lato-lato diharapkan tak hanya menjadi ajang nostalgia generasi tua, namun bisa menjadi sarana edukasi anak-anak dan kaum muda jika dimainkan dengan bijaksana. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara itu di Mojokerto, Jawa Timur, lato-lato justru diperbolehkan dibawa dan dimainkan di sekolah. Bahkan guru diimbau agar mengajarkan cara aman bermain lato-lato kepada murid mereka. Nah pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews siang hari ini. Tetap jaga protokol kesehatan karena pandemi belum usai. Saya Bernadetta Ginting. Dan saya Wilson Purba pamit undur diri. Terima kasih, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Jam istirahat telah tiba. Saatnya anak-anak di Sekolah Dasar Meri 1 dan 2 Kecamatan Keranggan, Kota Mojokerto ini keluar kelas untuk beristirahat. Yang berbeda, saat ini anak-anak beristirahat sambil membawa lato-lato. Ratusan anak terlihat lihai memainkan lato-lato. Tak hanya siswa laki-laki, siswa perempuan juga turut memainkan permainan ini. Berbagai gaya dilakukan, mulai dari gaya helikopter, tornado, hingga sola-sola. Apa aja, Mas? Tornado, helikopter, sola-sola, sama buka-buka. Mas, emang kalau di sekolah boleh bawa kayak gini? Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Mainnya kapan? Meski di beberapa sekolah di Indonesia lato-lato dilarang, namun tidak di Kota Mojokerto. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto mengizinkan para siswa membawa lato-lato ke sekolah. Bahkan, guru diimbau agar mengajarkan cara aman bermain lato-lato. Lato-lato ini alat permainan tradisional kami gunakan untuk jam istirahat anak. Diperbolehkan pada jam istirahat. Ada pembelajaran daripada gurunya, diajari caranya begini bermain yang aman. Permainan lato-lato diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi anak-anak, yaitu mengurangi penggunaan gadget selama di rumah dan sekolah. Dari Kota Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan.